Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya selaku Sekretaris Umum Sinode Gereja Betani Indonesia yang berkantor pusat di Jalan Nginden, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam beberapa hari ini banyak sekali WA yang masuk dari sosmed, dari teman pelayanan dan dari jemaat yang menanyakan tentang bantuan yang diserahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Sinode di Jakarta lewat aras yang disebutkan di WA tersebut. Perkenankan kami untuk memberi klarifikasi dan pernyataan sikap. Pertama-tama, kami akan mengklarifikasi bahwa kami dari Sinode tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun dari Gubernur DKI. Memang nama kami disebut di WA tersebut, tapi kami tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun juga. Kami dengan jelas, tegas, bersikap tidak akan menerima bantuan dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik. Karena gereja atau sinode kami netral, tidak ikut dalam politik praktis. Dan kami harap klarifikasi dan pernyataan sikap kami ini dapat memperjelas keadaan yang terjadi saat ini. Tuhan memberkati. Perlu disampaikan dan perlu ditegaskan bahwa sikap kita tetap sama. Sebagai selaku sekretaris umum saya sampaikan bahwa kita tidak menerima dana tersebut. Kita tidak menerima dan tidak akan pernah mau menerima dana tersebut. Mengapa? Bapak Ibu, ini sikap yang kita tidak pernah ubah. Kita tidak ingin terlibat dalam politik praktis. Mari kita perbaiki sisa hari hidup kita, diriset kembali sesuai dengan maunya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Tadi dua buah klarifikasi yang sempat saya ambil, videonya yang sudah beredar luas di media sosial terkait dengan adanya isu yang beredar sejumlah gereja, jumlahnya dikabarkan ratusan bahkan lebih dari dikabarkan menerima bantuan dana dari Gubernur Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, untuk dihibahkan kepada gereja-gereja tersebut. Nah, akan tetapi bahwa ternyata para tokoh-tokoh gereja, para bapak pendeta yang tadi sudah memberikan jawaban, hal itu tidaklah benar. Nah, walau alam bisawab, apakah isu itu benar atau tidak? Maksudnya apakah betul Gubernur Anies Baswedan atau garis miring Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana hibah untuk gereja-gereja dan dananya tidak atau belum sampai walau alam bisawab. Nah, ini tentu saja perlu klarifikasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta atau Gubernur Anies Baswedan sendiri. Dan juga perlu ditegaskan ini dana dari Pemprov resmi, artinya kalau itu dari pemerintah Provinsi DKI, artinya itu adalah dana APBD, dana negara, ataukah dana dari Anies Baswedan secara pribadi. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau dana dari Pemprov DKI Jakarta adalah dana negara yang mestinya dikucurkan sebagaimana spek, sebagaimana aturan yang ada, sebagaimana undang-undang yang ada, dan tentu saja tidak mungkin hanya untuk gereja, tetapi seluruh ormas agama yang ada. Yang kedua,
seandainya dari Anies Baswedan, dananya dari mana? Sumbernya dari mana? Nah, itu perlu ditegaskan kembali. Nah, kemudian seandainya ini benar, ada laporan, ada isu ratusan gereja menerima dana dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara para pihak gereja sudah mengklarifikasi tidak menerima, maka ini tentu adalah sebuah kejahatan politik yang luar biasa, yang mengatasnamakan, mencatut agama, apapun agamanya. Itu tentu tidak bisa dibiarkan. Maka sekali lagi, dengan berdasar praduga tak bersalah, azas praduga tak bersalah, maka pihak yang berwenang harus mengusut ini. Harus menelisik ini. Di manakah titik kesalahannya? Di manakah titik penyimpangannya? Karena kabarnya anggaran yang diperuntukkan untuk gereja-gereja ini jumlahnya tidaklah sedikit. Dikabarkan mencapai sekitar 49 miliar rupiah. Nah, sementara sejumlah tokoh gereja, para pendeta sudah mengklarifikasi tidak pernah menerima dan tidak akan menerima. Nah, kemanakah dana itu? Ini tentu aparat terkait, aparat berwenang perlu untuk mengusut lebih jauh di manakah letak titik errornya. Apakah di pusat penjaluran anggaran Pemprov DKI Jakarta ataukah di keran-keran penerima anggaran tersebut. Nah, ini tentu sekali lagi perlu dikonfirmasi secara resmi, perlu dijawab oleh Pemprov DKI Jakarta agar tidak menjadi bola liar yang memalukan kita semuanya, yang memalukan bangsa Indonesia, yang memalukan kehidupan beragama di tanah air ini. Agama, apapun agamanya, adalah suatu lembaga institusi yang harus tetap dijaga kesuciannya sebagai institusi pengayom dan penjernih, penyejuk umat. Bukan sebaliknya. Agama menjadi sesuatu yang panas, yang digunakan untuk kepentingan politik oknum-oknum yang serakah, yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.